kok ya aja 1,5 bulan sudah sepedaan mas, kamu paling sebulan, dia bilang kayak gitu. Dia yang ngomong itu, dia yang ngomong. Jadi kalau sebulan saya operasi Desember 12, berarti Januari 12. Siapa Juni 2 sampai 8 Februari ya. No. Tidak boleh. Jadi targetnya ikut EJJ 600 ya. Bisa nggak? Enggak. Dok. Bisa nggak? Ya. No. Bisa nggak EJJ 600? Berdoa aja deh. Udah siap? Siap. Lancar ya. Yuk. Pasca operasi 2 hari udah ada tim fisio, nah ngelatih berdiri. Kok aja kayak gitu, masa kita nggak bisa lebih cepat? Hotel Surya, Tretes, nanjaknya lewat Raya Prigen. Sejak tahun 2013 ini tempat latihan kalau hari Rabu. Tapi dulu cuma 4 orang. Saya, Joko, Didit, sama John Bumiharjo. Udah 4 orang. Yang lain nggak ada yang mau dulu ya. Ini rute klasik Mas. Terus rute klasik ini, rute klasik latihannya Asos tuh finishnya di sini. Jas merah. Kenapa? Jas merah, jangan melupakan sejarah. Ya lupa sejarah. Jadi dulu selalu di sini. Nah ini hari Rabu tanggal 10 Desember 2025. Ini sengaja nanjak ke sini lagi karena ini lutut saya yang kanan. Hari Jumat besok lusa akan ganti lutut. Jadi ini nanjak terakhir Tretes Surya menggunakan lutut lama. Jadi sengaja hari ini. Ini Ivo juga habis sakit, dia baru finish. Jupe! Singkong yang kembali mengecil. Ya. Isi. Pele. Dinosaurus jadi kadal. Om Eko. Kadal gunung. Rasa dulu tahun 2013 umur berapa? Gimana? Rasa umur 2013 umur berapa? 2012. Sekarang tinggal, sekarang umurnya 19. Berarti waktu itu masih umur 7 tahun. Iya. Masih belum sepedaan. Iya. Saya udah segitu. Jadi udah saking lamanya nanjak ke sini dan nggak tambah gampang. Rasanya makin berat. Enggak bosan-bosan Mas. Kok nggak bosen-bosen? Oh iya terakhir. Klasik. Itu Tio. Iya yang terakhir. Jadi Tretes Surya 10 Desember Rabu 2025. Perpisahan lutut kanan lama Azrul Ananda. Bagaimana juga? Makan habis itu. Makan habis ini. Foto terakhir dengkul lawas. Foto terakhir dengan dengkul lama. Kita, Mas Azrul Ananda akan ganti lutut baru. Jadi nanjak terakhir pakai lutut lama. Ya.
yang terinspirasi dari Kohai. Kohai sudah pernah ganti lutut dan makin kuat. Nah, Kohai ini setelah ganti lutut 1,5 bulan sudah kembali di jalan. Jadi inspirasi. Situ rajin sini balik. Beda. Jadi harapannya setelah ganti lutut Surya kali ini berapa Mas tadi Mas? Surya kali ini belok kanan ya? Saya pantai. Ganti lutut belok kiri berarti ya lurus. Jam mudah-mudahan setelah ganti lutut bisa under 30. Iya. Ganti lutut yang pasti gosnya lebih lancar. Teman-teman kan saya sudah goes rambut ceria terakhir nanjak menggunakan lutut saya yang lama. Dan ini banyak orang yang kaget loh, kok operasi gitu. Nah ini daripada saya jelaskan sendiri, ini Dokter Terry, sahabat kita ini yang aslinya juga cyclist, tapi sekarang nggak lagi jadi cyclist karena kalau jadi dokter sukses ternyata nggak ada waktu buat goes ya. Jam 6 pagi operasi terus, pinter dia supaya nggak sepedaan gitu. Operasinya pasti jam 6 pagi. Jadi Dokter Terry biar menjelaskan juga, terus ada Om Ray juga yang mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang agak nyeleneh, ada yang bisa mewakili. Jadi mungkin saya kasih gambaran aja bahwa lutut kanan saya itu tahun 2005 akhir itu putus total main sepak bola. Putus itu apanya? Putus total. ACL-nya putus total, terus meniskusnya juga kena, bone contusion kalau nggak salah itu tulang memar ya. Jadi intinya putus total, tapi waktu itu masih metode lama, jadi operasinya masih open patella, jadi masih dibuka dan dibaut. Nanti Dokter Terry akan menunjukkan gambarnya, nanti bisa ditampilkan juga. Nah, dulu saya ingat Profesor Sukarno waktu itu yang operasi bilang, ya ini nanti kamu umur 50 akan masalah gitu. Nah, sekarang saya umur 48 sudah masalah. Malah sebenarnya waktu pandemi itu sempat ngobrol sama Terry, bro ini operasi aja bro gitu, karena udah aku nggak tahan dengan sakitnya, nggak tahan dengan maintenance-nya. Jadi tahan-tahan, cuman harus rajin visio, kalau ada apa-apa harus visio, kadang-kadang harus minum painkiller, itu saya udah nggak tahan gitu. Cuman karena waktu pandemi masih elektif ya waktu itu, jadi jangan dulu gitu. Terus ya ini sebelum Bentang Jawa itu saya cek ke Terry dan dicek, waktu itu bilang oke nanti kalau Bentang Jawa saya selesai, saya kan sudah nggak ada target, saya mau operasi kayak gitu. Jadi setelah event Malang sudah janjian lagi sama Terry dan tindakannya hari Jumat tanggal 12 Desember. Setelah itu berapa lama saya bisa kembali goes dan setelah itu seperti apa? Nah ini Terry mungkin bisa jelasin dulu lututnya itu kenapa gitu, kenapa kok sampai harus dioperasi gitu. Oke, ya terima kasih. Jadi sebenarnya keluhannya Mas Asrul ini kan udah tergolong yang mengganggu ya. Iya. Jadi hampir tiap hari pagi bangun pagi nyeri gitu ya Mas ya? Iya. Kalau jalan jauh sedikit bengkak, kadang sering WA, ini bengkak nih gimana? Zaman dulu masih sering gitu. Iya. Kemudian pernah dilakukan MRI, mungkin terakhir MRI beberapa bulan yang lalu memang waktu itu meniskusnya Mas Asrul memang udah berat, cartilage-nya juga udah Apa itu? rusak. Cartilage itu tulang rawan, tulang rawannya juga udah rusak. Meniskus itu bantalannya gitu, shockbreaker-nya gitulah ya. Itu udah karena pernah robek, kemudian parah, jadi semakin parah. Kemudian ligamennya itu mungkin karena udah lama sekali, dan dulu yang mengerjakan almarhum guru saya, Prof. Sukarno, itu dulu memang pakai masih teknik lama ya. Jadi patellar tendon bone, jadi patellar tendonnya itu diambil beserta tulangnya kemudian dimasukkan untuk mengganti ACL-nya. Nah, seperti ini kurang lebih fotonya. Nanti ada gambarnya kita insertkan. Ini teknik yang sangat lama sebenarnya. Jadi masih pakai skru seperti ini. Jadi saya sudah punya baut di lutut saya ini udah 20 tahun, teman-teman. Gitu. Dan kenapa saya hobi sepeda? Ya karena tahun 2010 itu saya sudah nggak bisa olahraga yang lain, udah nggak bisa lari, udah nggak bisa main bola, udah nggak bisa main basket. Pilihannya, kata Profesor Karina waktu itu pilihannya cuma dua, renang atau sepeda. Ya. Dan saya nggak bisa renang, makanya saya sepedaan. Jadi kalau saya nggak punya baut ini, saya juga nggak hobi sepeda. Kalau nggak ada hobi sepeda, nggak kenal dia. Nggak kenal banyak orang, dan nggak ada main sepeda, nggak ada promokom. Jadi tuh, saya minta Dokter Terry nanti bautnya disimpan, karena itu kalau nggak ada baut itu nggak ada promokom, kayak gitu.
Kalau nggak ada Bromokom, nggak ada hotel di atas itu sekarang ini. Nah itu bisa jelasin lagi. Ini dari samping, jadi ini dari depan foto AP posisi berdiri. Jadi kalau dilihat memang celah sendinya sudah nempel lah ya, hampir nempel sekali ini. Jadi tulangnya sudah bone on bone, sudah Iya. tulang dengan tulang ya. Sisi dalam, kemudian banyak osteofit atau tulang muda tumbuh gitu ya kalau kita bilang bahasanya. Kemudian ini yang dari samping udah mepet sih, udah mepet. Dan yang belakang ini banyak osteofit juga yang sisi belakang. Jadi secara range of motion, Mas Asrul ini lututnya untuk nekuk aja udah yang kanan sudah tidak sempurna, mungkin cuman kemarin diukur 100 derajat lah. Nggak bisa banyak gaya berarti Nggak bisa, ya, nggak bisa banyak gaya. Macam nih. Model-model. Bisa finish bentang Jawa loh. Iya, Jadi ya untung selama ini olahraganya adalah bersepeda ya. Jadi mungkin Jadi masih manfaatnya olahraga sepeda Pak Dok, bisa dijelasin supaya yang punya masalah-masalah lutut. ya olahraga sepeda adalah olahraga yang low impact pastinya. Iya. Jika dilakukan dengan benar ya, kemudian memperkuat otot-otot yang gluteus, kemudian hamstring, quadricep, calf-nya juga pasti akan kuat semua. Itu akhirnya membantu untuk lututnya lebih stabil, sehingga kalau ada inflamasi pada lutut atau artritis pada lutut, akhirnya keluhannya itu bisa minimal atau bahkan mungkin tidak ada keluhan. Jadi nopang ya. Jadi nopang, kalau saya karena nggak sepedaan, ototnya mungkin sudah dari Karena kemarin-kemarin. ototnya bagus. Iya, iya. Udah dari kemarin-kemarin. Ya ini memang sudah severe osteoarthritis, jadi udah kalau istilahnya kita OA grade 4. Sebenarnya kalau Mas Asus secara usia mungkin termasuk yang masih muda sih, 40. Saya tanya ke dia, kan dia bilang kemudaan Mas itu, kemudaan. Dia nolak waktu itu. Saya bilang, rekormu paling muda usia berapa? Yang rusak sekali itu 52 mungkin. Ya, jadi kan Sama tuh. Anda yang paling muda. Nah, jadi makanya saya bilang saya jadi rekor-rekor mudanya kan kayak gitu. Dan kenapa milih Dr. Eri selain teman sendiri juga kan ada yang nawarin ke Austria, ke Singapura, ke Vietnam, bilang enggak. Dia bisa, dan dia orang sepedaan, dia tahu saya, dan kalau ada apa-apa kan gampang ya. Nah, bentuk. Iya, gampang gitu, maksudnya gampang ya. Gampang kalau ada apa-apa. Gampang jitaknya. Bisa apa? Garansinya gampang. Garansinya gampang. Service centernya dekat. Nah, kamu kaget aku milih operasi? Iya, aku kaget. Waktu kamu ngomong mau operasi, walaupun aku tahu lututmu sakit, aku tuh kan dapat detik kamu diam, aku mau operasi. Aku kaget. Terus aku cuma kaget. Cuman 2 operasi yang aku takutkan kamu lakukan. Apa itu? 1 facelift, 2 transgender. 2 ini. Terus kamu ngomong lutut, oh ya lega aku. Jadi memang ini bukan. Kalau yang satunya bukan ke dia. Nah ya, kata aku nggak tahu waktu itu kamu ngomong, aku mau operasi. Gitu. Operasi apa ya? Oh lutut. Jadi ya untungnya itu. Jadi semoga habis ini lututmu berfungsi dengan lebih baik. Ya, Vo ya. Ya, ada info. Ya, lututnya tuh diganti dengan apa, Dok? Maksudnya Ya, dipotong ini terus gimana? rencananya dilakukan operasinya karena udah grade 4, jadi total knee replacement. Jadi ganti total. Replacement itu diganti, jadi dilapisi sebenarnya pada tulang paha yang bagian bawah ini di sendinya, sama tulang kering ini, tulang tibia di bagian atasnya. Kemudian nanti ada gambarnya juga, ada bantalannya juga. Nanti kalau waktu di foto memang tengahnya ini nanti malah terlihat kosong. Nah, itu sebenarnya dia ada bantalannya, ya ada insertnya, kalau bahasanya kita insert ya. Bahannya itu, apa? Bahannya itu high cross link polyethylene. Itu yang Kemudian, bantalannya. ya, sama ada vitamin E-nya gitu aja. Terus kalau yang Kalau yang itunya cangkangnya sih itu titanium aja. titanium. Wah, titanium, Bos. Yang karbon ada. Nggak ada. Titanium. Pecah. Kalau sama Kohai sama nggak? Oh iya, Kohai. Iya, iya. Kohai yang operasi juga Dokter Terry. Sama. Sama. Cuman secara prinsip sama. Sama. Oh. Nah, Kohai satunya kayaknya sebentar lagi. Iya. Kohai sudah ganti lutut satu, yang satunya kayaknya sebentar lagi sudah mulai ngomel-ngomel itu. Iya. Nah, yang operasi Dokter Terry, dan Kohai waktu itu berapa lama sepedaan lagi?
1 bulan sampai 1,5 bulan kalau nggak salah dia udah kepandaan itu, nggak tahu gimana. Jadi Koha itu Gimana ceritanya? 1,5 bulan setelah ganti lutut sama dokter itu 1,5 bulan sudah nanjak kepandaan. Dan sekarang kondisi sekarang ini ya saya kayak gini, Koha lebih kuat dari saya kalau nanjak. Umur 75, umur 75. Ya nanti yang penting emang ya ototnya kebetulan bagus sih, preoperasi ototnya Mas Arsul bagus ya, harapannya nanti pemulihannya jauh lebih cepat, kemudian range of motion-nya juga bisa lebih baik, harapannya seperti itu. Iya ya, yang visio saya itu bilang nanti titip dokternya suruh nekuk penuh ya Mas kayak gitu. Ya, Jadi bisa harapannya nekuk seperti penuh. itu. Jadi nanti moga-moga ya pemulihannya harapannya lebih cepat. Ya nanti memang harus semangat fisioterapinya. Gini sih, yang penting memang tetap dari individunya supaya fisioterapinya baik, semangatnya itu tahan sakit. Tapi nanti kita juga pasti akan di sini tim anestesi maupun tim rehabilitasi mediknya pasti nanti berusaha sebaik mungkin supaya nyerinya itu minimal, kemudian latihannya juga maksimal. Ya. Ini ada tim dari Rumah Sakit Ortopedi, dari timnya dia ada tim Persebaya udah siap semua, mau program apa katanya gitu. Pokoknya soalnya dia yang ngomong, kamu nggak berani ngomong, aku punya ngomong, kok aja 1,5 bulan sudah sepedaan Mas, kamu paling sebulan, dia bilang kayak gitu. Dia yang ngomong itu, dia yang ngomong. Jadi kalau sebulan saya operasi Desember 12, berarti Januari 12. Siapa ini 2 sampai 8 Februari ya. No. Tidak boleh. Jadi targetnya ikut EJJ 600 ya. Bisa nggak? Enggak. Dok. Bisa nggak? Ya, No. Bisa nggak EJJ saya cuma 600? berdoa aja deh. Nggak boleh dong. Saya cuma berdoa aja sih. Ini kalau terus-terusan kayak gini, kamu WA-mu jangan dimatikan loh ya. Pasti kamu diikut-ikutkan ini. Jangan dok, boleh dok. Satu ngomong jangan, satu ngomong enggak. Itu keputusan di kamu. Nggak, kalau habis operasi berapa hari jalan? Harusnya besoknya atau lusanya udah dilatih. Udah dilatih jalan? Salto depan, Biasanya udah. Mas. Iya, Sabtu kalau Salto depan. Salto depan bisa. Sabtu enggak. Oh, enggak. Sabtu katanya. Sabtu. Ya berarti Jumat tapi kan Sabtu ya. Oh, Sabtu udah jalan 2 hari. Berarti 3 hari udah pulang ya? Ya, Oh iya bisa. bisa. Oh, Itu bisa. enggak ada masalah sih. Nggak ada masalah. Nah, ini kan banyak kebetulan nih temennya temen itu kan tahu saya mau operasi, tanya gini. Aku juga lututku ini sakit sebenarnya kayak gitu. Cuman aku nih grade berapa dia nggak cerita sih. Cuman dia bilang sudah ada dokter bilang katanya ini juga harus operasi. Terus dia nanya, terus saya selalu bilang, kenapa kamu tuh kan masih oke. Peri aja bilang sebenarnya tunda nanti aja kan kayak gitu kan masih bisa. Cuman aku udah nggak tahan maintenance-nya. Itu nggak tahan visionya, kalau sakit harus visio, harus telepon dia minta obat, nggak dah. Aku udah pengen lari lagi gitu, udah 20 tahun nggak lari. Jadi aku bilang, aku terinspirasi dari orang tua saya, kebetulan ayah saya juga ada di sini, abah saya. Dia dulu memutuskan ganti liver saat masih kuat, supaya pemulihannya lebih cepat. Jadi saya memutuskan operasi sekarang aja mumpung saya lagi kuat. Terus saya ketemu orang Austria, nanti fotonya tolong tampilkan. Jadi ini sebelum aku ketemu Dokter Terry itu, ketemu orang ini, namanya, saya sampaikan, Martin Bem dari Austria. Dia itu umur 50, ganti lutut kanan kiri. Dan dia bilang, Arsul, kamu operasi aja, mumpung kuat. Mumpung kamu suka olahraga dan kuat. Saya ganti lutut umur 50, kanan kiri, dan justru setelah operasi dia bisa finish full Ironman. Full Ironman itu renang sekian kilo, sepedaan 180 kilo, dan lari full maraton 42 kilo. Dengan lutut yang sudah. Ini implan yang kamu pasang bisa itu kan ya? Kamu jangan Harapannya jawab, nanti semua minta ganti semua. Ini orang sehat pun minta ganti nanti. Semua ini nanti. Bisa nggak? Harapannya bisa. Harapannya bisa, iya. Kamu nggak pengen ganti juga supaya kuat? Itu makanya nanti habis ini aku tanya. Ya, jadi Dokter Terry mungkin ada lagi yang mau disampaikan buat teman-teman yang punya keluhan atau apa, indikasinya apa? Kalau memang kan kalau saya kan karena dulu sepak bola, tapi kalau yang itu karena degeneratif atau apa, Ya, syaratnya apa? Paling sering sebenarnya ini kan pada wanita. Jadi usianya di atas 40 tahun biasanya udah mulai ada osteoartritis, Pengapuran lah ya. pengapuran, Ya. kemudian gemuk, obesitas ya, obesitas.
Nah itu jadi akhirnya kerusakan terus, akhirnya menjadi inflamasi degeneratif proses. Jadi biasanya sih usia-usia 65 tahun ke atas itu biasanya udah mengalami yang sudah grade 4 gitu ya, biasanya seperti itu rata-rata. Jadi operasi kalau udah grade 3 atau 4? Iya, grade 3 atau 4. 3 atau 4. Kemudian memang kalau pada laki-laki seperti Mas Hasrul ini kemungkinan besar karena trauma ya. Jadi cedera ACL, meniskus waktu usia muda, kemudian sebenarnya udah dilakukan tindakan, tetapi ternyata dalam perjalanannya ya sudah terjadi osteoartritis. Akhirnya memang ini memang sesuai indikasi menurut saya. Cuman umurnya aja yang belum indikasi. Kalau ini indikasi apa? Hah? Ini indikasi apa? Masih bisa. Ya menurut saya itu sih. Jadi ya besok lakukan yang terbaik aja. Ya. Terima kasih. Jadi habis ini hari apa ini? Ini Kamis malam, tanggal 11. Besok pagi Jumat pagi jam 6 tanggal 12 dia motong kaki saya. Jadi dulu saya ceritain, dulu kita pernah goes keliling Madura 300 kilo, ingat nggak? Iya. Dia pengen cepat-cepat selesai waktu itu. Betul. Mau ngebut, pengen cepat finish. Iya, waktu maghrib finish 300 kilo keliling Madura. Dia bilang, aku cepat-cepat balik ke rumah sakit ya Mas, itu ada operasi nunggu katanya. Terus habis itu besoknya bilang, untung Mas jarinya hidup, dia bilang kayak gitu. Hebat ya. Habis goes 300 kilo bisa ngoperasi. Cuman kemarin John Bumi Harjo titip, bilang Terry nggak boleh macam-macam dia sebelum ngoperasi kamu, katanya kayak gitu. Nah, sekarang sudah enggak sepedaan ya. Udah. Enggak. Sudah terlalu sibuk, udah sukses. Tangannya, kakinya lebih berguna di rumah sakit daripada di jalan. Ya, jadi terima kasih Ter. Terima kasih Omre. Ada yang mau ditanyakan ke dia terakhir? Mau konsultasi terpisah atau? Nah, ini cuma tanya, ini penyembuhannya cukup 3 hari. Oh enggak, maksudnya dalam artian bisa jalan dengan baik, dengan alat bantu dulu pastinya. Harapannya ya 3 Bukan sampai 5 sepeda hari. kan alat bantunya. Bukan sepeda. Nanti kamu ngomong alat bantu krek gitu bukan. Gitu. Sepedaannya berapa lama? Sebenarnya harapannya kalau luka kering itu kurang lebih kan 2 minggu, Iya. kemudian latihan dengan sepeda statis sebenarnya salah satu untuk latihan untuk melatih range of motion. 2 minggu. Mestinya di atas 2 minggu, 3 minggu kalau misalnya udah oke, boleh pelan-pelan dengan beban minimal Enggak, sepedanya. yang maksimal aja. Yang maksimal. Ayo kita balapan Zwift 3 minggu dari sekarang, berarti habis Natal ya? Enggak balapan. 3 minggu. Gua top Tempus Fugit aja flat. Sembuh dulu. Iya. Sembuh saldo dulu baru. Oke, terima kasih teman. Nanti ini ada lanjutannya setelah ini, nanti mungkin bisa ngobrol materi lagi setelah dioperasi. Moga-moga harapannya sih bagus ya operasinya sih. Amin. Thank you ya. Ya, makasih. Ya, tutup ya tapi. Oke, makasih. Malam, Kamis malam, jam 9 pasang infus. Tapi puasanya jam 12. Jadi masih boleh ngemil. Masih boleh. Oke. Tapi nggak boleh minta terang bulan. Gak apa-apa sih. Oke. Ini nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Sip. Makasih Mas. Makasih. Oke. Nurse stationnya kayak party. Tunggu Sus, kita mampir dulu boleh nggak Sus? Pamit dulu nih ke kamar sebelah. Udah siap belum? Siap lah, udah excited, udah lama pengen, udah nggak tahan sama Iya. lutut kanan ini. Soalnya bajunya kebalik coba. Mana sih makanya? Iya. Nah, pamit dulu nih sama yang sebelah. Oh iya, udah sini. Ini pasiennya 2. Subhanallah, ini kulit Ibu aman? aman. Siap? Siap, excited. Udah siap? Siap. Yang deg-degan yang nungguin. Kan orang nggak tahu rasanya 20 tahun dengkul kayak gini. Sudah bertahun-tahun pengen segera diselesaikan lutut ini supaya kualitas hidupnya jauh lebih baik, sepedaannya lebih enak, jalan lebih nyaman, bisa lari,
siapa tahu bisa main sepak bola lagi, bisa main basket lagi. Udah nggak sabar. Amin. Habis ini aku ditinggal. Nanjaknya bantaran dia lagi. Ya, tadi udah ngomong sama teman-teman, habis ini Jupe aku tinggal nanjak satu kaki. Kayak dulu. Oke. Monggo sus. Selamat pagi. Oke. Bismillah ya. Titip ya sus, kalau nakal dikeplak aja. Ini masih ditanya, jadi operasi. Boleh masuk loh. Aku mau request, tolong bautnya diambilkan. Aku mau nyimpen, mau aku figura atau aku lebur jadi hiasan sepeda. Bukan staycation, jadi weekend ini ya. Ya wis, tak Operasinya berapa lama nanti? Karena katanya 3-4 jam. Oke. Ayo berdoa dulu. Amin. Lancar ya. Yep. Kan itu syaratnya. Dikeplak. Bismillah lancar. Sukses ya sus. Oh, saya dikeluarkan sekarang. Oh iya Bu. Bye bye. Iya, nggak apa-apa. Makasih. Kita intip dulu. Bye bye. Oke, bismillah. A few moments later. Selamat lahir kembali. Mana lututnya? Hari ini upaya dicopot penin. Iya, mari. Jangan nampak terus dulu. Pesanan ibu ya? Oke, masalahnya untuk long term itu udah dijaga. Bisa lebih fit nanti. Itu titanium aman. Iya, tapi kan belum tentu kabelnya titanium nih, kabelnya jadi. Aku nggak ngomong apa-apa loh. Gimana Mas? Terlalu cepet. Kenapa? Ya, cuma 3-4 jam aja, nggak ngobrol. Ini 2 hari macam 3 hari macam recovery itu kan gimana ya? Sekarang apa yang dirasa? Kesemutan. Tapi jari-jarinya udah gerak. Udah gerak. Oh, oke. Enak gerak. Mari. Ini baut sudah di dalam lututku selama 20 tahun. Sekarang tanpa baut, tanpa meniskus. Bisa lari apa sih? Jadi ceramic speed. Ganti seramik sama titanium. Siap-siap kalian semua atlet akan dikalahkan sama Jupe balapan pandaan, aku satu kaki. Dulu kan kalau goda kan, kalau aku dulu kalau goda teman-teman, kalau nyalip nanjak aku pakai satu kaki. Iya. Siap-siap. Oke. 6 jam pasca operasi. Apa kabar? Jumat sore jam 4 ada Kohai di sini. Kohai ini juga sudah ganti lutut. Dan tadi cerita-cerita Kohai waktu operasi itu ternyata hanya bius lokal. Jadi dia bisa melihat kalau mau dan bisa mendengar gergajinya bekerja dan lain. Ya Kohai ceritanya kayak gitu. Dengar suaranya itu di gereja itu terasa gerak gitu. Cuman ada perawat atau susternya yang di belakang gua, jadi dia dialihkan cerita-cerita supaya nggak fokus ke kredonya. Pasca operasi 2 hari udah ada tim fisio ngelatih berdiri, terus gerak-geraknya gimana. Hari ketiga sudah mulai jalan sendiri pelan-pelan. Tapi ya
memang ya agak nyeri lah. Kohai aja kayak gitu, masa kita nggak bisa lebih cepat? Setelah buka, untungnya sekrutnya itu kepalanya tuh kelihatan. Jadi tidak sampai yang berlama-lama, tinggal bersihkan lubang skrunya itu aja dari tulang-tulang yang di situ. Begitu screwdrivernya bisa masuk, untungnya tidak dol, jadi bisa dibuka dengan lancar. Ya Allah, untung nggak dol. Bahasanya ke Yes, belajar pada tengah, Terus serem amat. Udah tak kirim fotonya, Mas. Saya juga udah lihat. Jadi memang dalamnya itu ya sudah rusak sama kayak itu, itulah ya. Jadi tulang rawannya itu yang sisi dalam sama sisi tengah, tempatnya bawahnya tulang temurung itu memang sudah habis, sama yang di luar itu sudah tipis. Terus tulang mudanya itu banyak ya, yang besar-besar itu tulang mudanya banyak. Tapi udah kita bersihin betul. Jadi udah kita bersihin semua. Terus memang tulangnya gede. Tadi pakai ukuran yang paha aja, itu ukuran paling besar itu nomor 10 paling besar. Kalau tulang keringnya itu nomor 9, di bawahnya apa ya, bukan nomor sih, kalau yang bawah itu tadi pakai huruf, kalau tidak salah G, paling besar H, dia tadi pakai G. Oh, berarti nomor 2. Iya, tapi kalau yang pahanya itu pas 10, paling besar. Saya bilang, ini nomor paling besar apa? 10 ini besar lagi enggak ada. Biasa ada ini 10 enggak. Tapi enggak kekecilan juga. Enggak, pas. Tadi udah tak kirim fotonya, syukurlah juga fotonya pas. Balancingnya tadi juga bagus. Jadi ligamennya apanya juga ya mungkin karena masih muda ya. Jadi aman lah. Aman lah. Menolong banget sih itu ya. Balancingnya bagus. Nekuknya bisa full karena kan tulang belakangnya udah dibersihin. Kalau bisa lihat kan itu udah bersih. Ya tapi itu tergantung terapi sih Mbak. Kalau waktu dibius ya nekuk bisa full kan, nggak terasa sakit. Tapi intinya tidak ada hambatan. Maksudnya pada waktu dibius itu nggak ada hambatan. Jadi harusnya sih bisa, tapi memang perlu ditangani. Ya memang adanya. Sekarang kan tergantung paskanya ini tawanannya ya. Nyeri ini memang musuh utamanya. Ya kalau abang nyeri tinggi ya. Cuman kayak ibu kan hari ini mulai kesakitan tuh. Menurut saya sih ya karena memang diabetes ya, jadi diabetes lama kronis itu dia neuropati namanya. Jadi ambang nyerinya pasti rendah. Jadi mungkin ya nyeri dikit aja tadi sudah nangis, sudah bingung gitu loh. Tapi tadi tak lihat, tidak apa-apa lah Bu, ya paksa dikit-dikit pelan-pelan. Ya sore ini tidak mau latihan dan tidak mau besok mulai latihan. Kalau Mas Hasrul ini tadi hanya ngeluh dia capek diam aja, satu wis pengen bergerak, pengen molet, cuman kan tidak baik juga. Tapi aman sih. Yang kedua, dia cuma ngerasa kalau bukan sakit tapi kemeng ya di sini. Cuman saya kira ya kan memang painkillernya udah mulai habis. Sebenarnya tadi pagi itu lengkap, maksudnya udah disuntikin juga di namanya di peripheral blok PNP. Jadi saraf-saraf tepinya di sekitar sini itu udah diblokin. Terus ini juga dipasang ada ACB juga ya. Iya. Jadi ada adductor anal block namanya ACB. Jadi dipasang selang di situ. Ada obatnya yang masuk. Untuk ngeblok dulu biasanya 2 kali 24 jam ini yang paling sakit. 1 kali sampai 2 kali 24 jam ini yang paling sakit. Terus itu aja sih. Ini next akan dibuka. Apa ya? 2 hari mungkin tak rawat atau paling tidak dibuka aja kandungan coklatnya supaya nanti langsung baca sama nanti ganti stocking. Oh iya, tadi udah diukur apa ya? Udah. Itu aja sih. Maksudnya kalau aktif banget ya mungkin besok udah mulai duduk sama berdiri nggak ada masalah, masih sama jalan nggak masalah mulai besok. Ya malam ini pun sebenarnya boleh sih, kemana aku dilihat. Dia sudah keburu pengen bergerak. pengen ini. Iya, karena dia udah nggak ngerasa pusing, mual juga enggak, makan juga sudah habis. Ya syukur. Ya. Oke Mbak. Makasih. Ya. Makasih. Iya. Mari. Pusing? Enggak. Enggak.
Nempel-nempel boleh, meternya jangan disusulkan dulu ya, ke tangan sama kaki. Cara jalannya, walkernya maju dulu boleh. Walkernya maju, kaki sakit maju dulu. Tekan di tangan, kaki serinya melangkah. Lagi walker, kanan, kiri. Kalau mundur, kaki kiri dulu. Mundur kaki kiri dulu. Keluarin dulu, baru ini, terus ini. Ya. Kalau mau duduk, kakinya diluruskan yang sini. Tekuk yang kiri, pantatnya ditaruh ke kursinya. Wah, semangatnya 45 ini. Iya. Ya intinya kan tahan sakit. Orang sepeda kan tahan sakit. Coba dia dok. Ya. Jalan ke depan ibu. Sini dulu. Sabar. Nggak apa-apa. Kuat. Aman. Wes langsung melayu aja iki. Hah? Tapi ini tulang sama logamnya itu butuh waktu untuk nyatu ya. Iya, Pak. Iya dok. Dia emang bandel banget. Jadi jangan yang Sabar. terlalu nanti takutnya goyang terus lus kayak longgar jadinya sakit. Tuh, bandel banget. Awal Februari mau ikut EJJ 600 kilo. Jangan dok ya, nggak boleh ya. Kan belum heal. Nah, saya ngomong enggak, dokter tadi boleh, mana? Selamat pagi. Ada yang mau berkunjung? Nah. Taman jalan aja. Ibu udah sampai mana kan? Mau duduk. Enggak. Hah? Mau duduk di situ boleh? Enggak. Begini aja. Pengen berdiri. Kanan berdiri. Tuh kan. Dan aku terbiasa berdiri nunggu kiri kan. Iya. Ayo bu. Udah nah. Udah nah. Lumayan. Hah? Semangat. Ayo, aku udah jalan sampai ke sini loh ini. Nanti balapan bareng bu. Balapan lari ya Mauli. Nah, kan enak nanti tahun depan bisa ngantar Ayrton ke Amerika ya. Habis mandi tadi udah pusing ya dulu. Pusing. Waduh, badan mau tak ajak jalan. Nah, jalan habis ini bu. Jalan enak bu. Enak. Badanku langsung enak ya. Malah kalau tidur terus malah jarum semua ya. Teman-teman, dulu tahun 2006 Januari kan saya operasi ACL putus total. Bulan April saya Mas Dewo ke sirkuit Bahrain liputan Daguan. Terus ketemu Mas Dewo hari Jumat, kita dalam hari Rabu ya. Jadi kita udah di sirkuit 2 hari, hari ketiga itu kaki saya ngeheng, nggak mau gerak di sirkuit. Jadi Mas Dewo saya mau duduk dulu, nggak bisa gerak ini kaki gitu. Waktu itu terus dipapah Mas Dewo waktu itu. Jadi Pengalaman ya? iya, saya kan dia pertama kali gini bu, Mas Dewo kita makan yuk di mall area, kan dia tahu kalau saya nggak punya ID card. Terus gak usah tak tunggu di tempatnya Mark Webber waktu itu Red Bull. Dia kaget, loh kok iso lu begini gue? Aku pakai ID cardnya Ekis gitu kan. Saya pakai celana pendek, kalau orang Arab kan gini bu. Jadi saya ikut rombongannya anak-anak Arab itu, jadi masuk dulu. Terus di luar, tuh kakiku ngejam tuh. Saya bilang, lutut itu harus dijaga. Kenapa? Kalau aku harus jaga jangan sampai sakit. Karena dari dulu modalku cuma modal dengkul. Jadi kalau dengkulku udah rusak, udah nggak bisa apa-apa. Makanya bu, Iso sih. saya baru tahu karena manusia itu ternyata lahirnya dari pohon kelapa itu. Kan kemana-mana di sini pakai tempurung, sini pakai tempurung, dari kelapa semua itu. Teman-teman ini satu ya, Iwan Mania ini harus tahu. Kita ke Shanghai tahun 2003 ya Bu ya. Itu di pesawat itu kita dibagikan hebat ya. Di pesawat itu dibagikan Häagen-Dazs es krim itu mewah gitu ya Bu ya, mewah ya. Budaran dari duduk di depan saya di belakang. Dia mau kita bantu toh daripada makan Häagen-Dazs, potong mules gak cocok gua ya. Ini kita tuh di pesawat rasanya guyonan. Kandang. Iya Bu ya. Makanya dia nggak bisa tinggi-tinggi, pendek terus. Tapi Ibu tapi Ibu kecewa di Sepang kan? Ibu di Sepang kecewa kan Ibu? Karena kepengen nonton bareng calon mantu ya kan? Calon mantunya lagi nesu ya kan? Gitu pun lagi nombok ya kan? Jadi kalau dia mau ketemu calon pacarnya pakai HP saya kan? Dia nggak akan jelasan. Oh iya. Tua ya, dia ternyata. Ini hasil dulu melingnya dulu. Oh iya. Dari muda sudah tahu. Ayo rame-rame. Jadi saya tuh tahu perjalanannya berdua ini Bu ya? Ya kan? Jangan pukul.
Iya, Pak. Tapi tadi siap lebih enak. Lebih enteng. Ini paha rasa kemang. Jangan naik turun tangga dulu. Kemang. Jangan bisa. Tadi siap lebih enak. Jantung ya, kayak deg-deg gitu. Atret kamu nggak atret gitu? Deg-degan itu enggak? Karena kan nggak sakit sebenarnya, cuma apa ya? Sulit menjelasin. Kaki gitu ya, kayak jadi beban gitu. Jadi intinya memang sudah harus diganti. Ya. Iya, indikasi sih sudah sesuai indikasi. Jadi secara X-ray juga indikasi. Jadi meniskusnya sudah hampir nggak ada, ACL-nya sudah intinya udah nggak ada. Terus cartilage-nya memang yang sisi medial kalau kita bilang ya, medial kompartemen atau sisi dalam, sama yang troklea itu di bawahnya tempurung itu sudah nggak ada, sudah habis. Yang sisi lateral ini masih ada tipis tapi makanya OA-nya di sebelah dalam sini. Iya, nah, nyarinya lebih sering sini ya, sisi dalam. Jadi sekarang udah nggak usah khawatir itu ya. Kan sudah nggak perlu ACL, nggak perlu PCL. Iya, kamu udah nggak perlu ngelatih otot, udah kuat, auto kuat udah. Ya, ini latihan otot, tinggal maksudnya ini sekarang pemulihannya ya penguatan, latihan otot aja beberapa saat supaya ototnya ototnya kan perlu pemulihan supaya dijahit itu. Kemudian kalau untuk olahraga sih nggak ada masalah sih. Jadi harusnya bisa lari kalau udah normal ya. Ya gini, masalah lari sebenarnya sesuatu yang high impact itu, ini kan wear and tear ya. Ini kan biarpun udah diganti sih, udah diganti. Dan harapannya dengan produk yang terbaik sih, harapannya sih lifetime garantinya lebih panjang kan, maksudnya kan gitu ya. Lebih tahan banting. Iya, tapi ya tetep lah maksudnya ya harus. Makanya jangan berlebihan, jangan over. Tetap aja ini kan bikinan manusia. Paham? Yang penting udah dari dulu pengen operasi sejak pandemi itu waktu itu pertama kali. Iya, kesakitan terus. Yang ajaib bisa finish bentang Jawa, EJJ. Iya. Bisa goes. Tapi goes kan memang turun terus. Dulu tuh bisa 18.000, 20.000 setahun. 3 tahun terakhir kan cuma 15.000-an. Karena memang kalau sudah tertentu harus udah nggak kuat, harus nggak kayak dulu misalnya sakit sudah hari ini nggak bisa goes kayak gitu, nggak bisa kayak dulu. Cuman ya untung penguatan sebelum tang Jawa itu, jadi itu yang menolong banyak. Ya ini pasti yang menolong ototnya. Kalau ototnya tak kuat, ototnya gede, besar. Iya. Besar, quadricepsnya ini besar banget. Sprinter, ya. Gede yang sini semua. Enggak ya, ini untungnya waktu sebelum tang Jawa itu 3 bulan penguatan itu, jadi ya mumpung itu belum hilang, dioperasi gitu. Takutnya kalau ditunda-tunda nanti udah atrofi lagi. Dan yang mana udah males naik tangga, turun tangga gitu. Makanya mungkin berat badanku sulit turun karena udah males gerak di kantor kan. Kalau dulu kan tak naik turun gitu. Sekarang kamu sini tak tekan di bawah gitu. Jadi mobilitasnya jadi males. Nah ini harapannya nanti jadi lebih aktif lagi. Kalau dulu di stadion GPT kan naik turun 4 lantai itu kan, ayo tak terus belakangan harus nunggu lift terus kayak gitu. Udah males naik turun tangga. Karena kalau turun tangga khusus baguslah, habis ini semakin banyak ngajak aku traveling. Sudah tidak ada rewel lagi naik turun tangga. Sering bengkak ya. Iya, jadi kalau kebanyakan jalan, sama kan kalau di luar itu kan banyak pakai MRT. Nah kan biasanya mereka kan di bawah tanah kan, naik turun tangganya kan jauh-jauh. Nah itu masalah. Jadi nggak bisa cepat. Jadi ya, nggak enjoy aja. Ya moga-moga harapannya baik. Amin. Kalau kiri nggak ada ancaman apa tuh aman? Mestinya nggak apa-apa ya. Kalau mestinya dengan memang kita belum foto ya kelihatannya kiri. Kan ini memang harusnya nggak apa-apa sih. Cuman takutnya nanti karena udah 20 tahun nopan. Iya. Oh sebelum pulang dipastikan aja foto kali. Enggak. Harusnya insya Allah. Oke. Ya. Ya nanti kalau kita lihat nanti berapa bulan balance-nya gimana kan nanti penguatan. Ya, targetku sih luka sembuh berapa lama? 2 minggu. 2 minggu. Luka sembuh. Ini berarti perban ini 2 minggu. Ini nanti mungkin
sebelum pulang atau besok ya Pak ya, Dilepas. mau dilepas ganti pakai stocking biasanya Oh iya. supaya lebih nyaman untuk lurus. Ya benar. Ini tadi ngakunya ketahan. Ketahan perbannya. Berarti Stockingnya udah pesan. sudah. Lukanya kan 2 minggu. Ototnya baliknya berapa minggu dok? Harapannya sih moga-moga seminggu 2 minggu mungkin pakai alat bantu ya, harapannya cepat. Kalau seminggu kuat nggak pakai alat bantu boleh. Jadi ini kan pakai bone semen, jadi dia boleh langsung full weight bearing sebenarnya. Oh boleh langsung. Nampaknya tuh langsung full weight bearing nggak apa-apa. Mungkin sama data Rines dibuat partial weight bearing kan karena mungkin supaya nggak terlalu nyeri gitu. Tapi sebenarnya secara anunya boleh, secara pendeknya boleh full weight bearing. Jadi misalnya berapa hari sudah enak, maksudnya udah kuat, biar mungkin agak pinyang-pinyang dikit nggak usah pakai alat bantu sebenarnya nggak apa-apa, boleh. Apalagi kalau keseimbangannya bagus gini masih mungkin. Tadi sih bagusnya sih nggak ada pusing, nggak ada apa, nggak ada sakit sebenarnya. Cuman ya kemeng aja kan. Kemeng pasti. Tadi siang nyaman mas pede aja, sore sana itu tangga. Kira tadi loh kok nggak bisa nekuk lagi terus tadi di tense mau di es. Ini nih di sini kemeng. Ya, kan terbiasa juga kayak gini. Jadi, waktu latihan penguatan kan juga gitu, 2 kali latihan, habis itu bendol, bengkak, istirahat dulu, latihan lagi kan harus kayak gitu juga, nggak bisa langsung. Jadi, dan ini kan ya baru 1 hari setelah operasi kan harusnya nggak boleh terlalu. Aku juga nggak nyangka 24 jam setelah operasi sudah jalan. Tak pikir, karena dulu kan trauma yang tahun Januari 2006 itu dulu itu kan 2 minggu kursi roda gitu, maksudnya gipsnya dari sini sampai sana, terus habis itu minggu keempat apa baru yang nggak pakai jalan, yang pakai masker itu. Aduh, yang trauma bukan yang sakit doang, yang rawat ini juga ngeri. Bahwa ini sehari setelah operasi sudah jalan, udah pakai kruk itu udah jauh lebih melegakan. Sip. Terima kasih dokter. Iya, 20 tahun. Sebulan lagi 20 tahun. Cederanya itu November 2005. Operasinya Februari. Januari, karena tak biarin, tak pikir nggak putus gitu. Jadi ya dipijet tok, terus habis itu kan padahal hari itu nggak bisa jalan. Terus besoknya ada jalan masih bincang-bincang kan biasa, tak pikir kemarin kecekluk gitu. Terus habis itu main pingpong, backhand gini jatuh. Kuak. Karena numpukan kan, terus naik waktu itu kalau bikin event deteksi mading gitu kan, naik turun tangga jatuh, naik panggung itu jatuh, terus jalan itu kecekluk jatuh, kok sering jatuh, terus dia marah itu, loh ini putus total, oh total rupture aja dia, cuman ya waktu itu kan ya metode lama ya. Oke, terima kasih dokter Terry. Bisa. Di sini tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tarik nafas dulu. Iya. Sip. Wah. Bagus. Sip. 8. Good job. Karena kan mulai sakit punggung lagi. Iya. Jadi misalnya kecil, tapi stem cell itu bukan obat ya. They're talking about stem cell. Untuk memperbarui sel-sel ini. Nah kalau selnya baru, nanti selnya mengobati. Gitu. Ya. Tapi stem cell sendiri bukan obat. Bukan obat. Enggak, ini harus tahu jangan sampai berharap sembuh. Iya. Nanti tambah kompres di sini. Jadi udah dibuka ya. Nggak usah berbentak lagi. Pakai stocking. Ototnya masih strong gitu. Iya. Begitu sembuh nih. Tulangnya ya besar sih Pak. Tulangnya gede. Jadi pakai implannya yang ukuran maksimal. Iya. Pengapurannya ya besar memang. Oh, pengapurannya besar. Enggak, maksudnya ya tulang yang di potong-potong itu ya kuras besar. Sampai lagi. Oke. Itu sudah baru. Sampai Pak. Teman-teman, alhamdulillah operasinya sudah selesai, sudah lancar.
tahun baru 2026 saya akan pakai lutut baru sepedaan. Dokter Terry kan sudah ada rekamannya menjelaskan kondisi lutut dan lain. Ini sudah hari ketiga setelah operasi. Saya sudah hari pertama langsung jam 9 pagi, berarti 24 jam setelah operasi sudah jalan pakai walker. Jam 12-nya sudah jalan pakai 2 kruk, sorenya juga. Hari kedua sudah jalan pakai 1 kruk. Jadi alhamdulillah progresnya cukup baik. Mungkin karena otot-ototnya kondisinya sangat bagus. Sisa-sisa bentang Jawanya masih ada. Dan ini saya mau menunjukkan, ini sop dengkul. Ini potongan-potongan yang diambil dari lutut saya yang lama. Kalau nggak tahan lihat, saya juga nggak tahan lihat. Terus ini yang paling saya nantikan teman-teman. Sebelum operasi saya minta khusus ke Dokter Terry, karena ini 2 baut yang sudah menemani saya selama 20 tahun. 2 baut yang dulu dipasang di lutut saya ketika cedera sepak bola. Nggak tahu nanti mau saya apakan, entah mau dipasang di sepeda atau apa, mau jadi jimat saya nggak tahu. Tapi ini sudah jadi bagian dari hidup saya selama 20 tahun. Masih mulus, masih kinclong. Lututnya yang hancur. Ya, sekarang dengan lutut baru di sebelah kanan, ya ini tinggal nunggu waktu. Mungkin 2 minggu nanti lukanya sudah sembuh. Mungkin 2 minggu sudah bisa traineran sepeda statis. Katanya Dokter Terry Kohai di usia 73 tahun itu 6 minggu setelah operasi sudah sepedaan naik ke Pandaan. Ya moga-moga saya nggak kalah sama Kohai. Jadi sampai ketemu di jalan, sampai ketemu di event-event main sepeda, dan sampai ketemu terus semangat sepedaan. Buat yang punya masalah lutut seperti saya, yang ragu-ragu untuk operasi atau ganti lutut, mungkin saran saya, pelajaran dari saya adalah mumpung kakinya kuat, mungkin lebih cepat lebih baik daripada ketika nanti sudah sakit atau sudah lemah, nanti malah pemulihan penyembuhannya lebih lama. Karena ini kan bukan sakit, ini rusak. Ini kalau mobil kayak dibawa ke bengkel ganti spare part. Ini bukan sakit. Jadi ya semangat teman-teman. Terima kasih semua mbak-mbak, mas-mas. Ya. Ini resmi keluarnya gelangnya dilepas. Kalau enggak dianggap pelarian. Pelarian. Terima kasih. Terima kasih Rumah Sakit Ortopedi. Terima kasih. Semoga sembuh sehat selalu.